Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya hari ini, sahabat-sahabatku semuanya, yang cantik dan yang ganteng, yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang rajin menabung dan rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu berada dalam ridhonya. Amin ya Robbal 'Alamin. Di konten kali ini saya akan membahas tentang apa ya? Kalau ada request boleh ya, ajukan saja mau dibahas tentang apa. Yang jelas masih menyangkut tentang spiritualitas ya. Dan sekarang saya akan membahas tentang energi tobat sambel. Loh, kok ada sih tobat sambel? Ada ya, ini hanya istilah saja. Jadi apa sih tobat sambel itu gitu, dan kenapa ada energi tobat sambel di dalam spiritualitas gitu. Hanya itu memang tobat sambel itu hanya label saja ya, maksudnya hanya istilah saja, tapi memang energi ke arah situ tuh ada gitu. Cuman ya kita yang populer aja namanya energi tobat sambel. Kenapa itu ada gitu kan? Tobat sambel itu artinya apa gitu kan? Apa coba? Kita bertobat disertai dengan rasa penyesalan yang sedalam-dalamnya menyesal, namun akhirnya kita sengaja melakukan lagi dosa yang sama atau dari dosa satu ke dosa yang lainnya. Nah, itu kebalikannya dari taubatan nasuha. Kalau taubatan nasuha itu artinya taubat yang sungguh-sungguh. Jadi kita bertobat namun tidak melakukannya lagi, itu benar-benar real dengan nyata dilakukan gitu ya, ditinggalkan dosa itu gitu. Jadi taubatan nasuhanya dilakukan dan dosanya itu benar-benar ditinggalkan sehingga tidak diulangi lagi. Nah, kalau energi tobat sambel ini kita bertobat namun mengulanginya lagi. Nah, yang saya bahas ini tentang energinya. Kenapa ada energi yang seperti itu di dalam jiwa kita? Selama ini kita kan nggak pernah, ya mungkin ada aja yang merenung seperti itu gitu kan, tapi nggak pernah berpikir kok kenapa gitu bisa seperti itu, kenapa bisa ada energi tobat sambel gitu kan. Nah, jadi gini, jiwa kita ini terdiri dari energi positif dan negatif atau energi gelap dan terang. Misalkan yang atasnya itu terang, yang bawahnya gelap, atau yang atasnya positif, yang bawahnya negatif gitu kan. Nah, tinggal energi jiwa kita ini yang manakah yang lebih dominan, yang lebih banyak menangnya gitu kan. Karena di dalam jiwa itu si positif dan negatif atau gelap dan terang atau hitam dan putih itu kan memang apa ya, berdampingan bareng gitu kan. Maksudnya dia apa ya, kalau seperti baterai itu ya ada energi positif dan negatif gitu. Tinggal yang manakah yang dominannya itu. Nah, sekarang contoh biar lebih mudah difahami ya. Biasanya tobat sambel ini terjadi pada jiwa-jiwa manusia yang usianya sekitaran 20-an sampai ke 45. Ini hanya energi kolektif, artinya energi yang terbesar saya ambil ya, tidak membicarakan orang yang khusus, atau misalkan saya kan umur 30 udah tobat. Iya, nggak apa-apa, bagus itu. Cuman saya ngambil energi kolektif yang terbesarnya saja gitu. Misalkan dari usia 20-an sampai 45 itu biasanya orang, jiwa-jiwa manusia itu misalkan melakukan dosa atau melakukan keburukan, dia bertobat tapi nanti mengulanginya lagi sebelum dia benar-benar kepada taubatan nasuha gitu kan. Nah, itu kenapa? Mari kita gali. Nah, kembali tentang energi jiwa yang positif negatif itu kan.
Jadi kita itu kan ada energi jiwa yang taruhlah yang hitam ya. Si hitam itu kan kalau dalam bahasa syariatnya itu jin korin, atau ilmu hakikatnya itu tentang setan hakiki, itu sama aja. Atau si hitam atau si gelap atau si negatif ya. Itu terserah kita ngambil bahasa yang mana yang lebih mudah difahami gitu. Saya hanya memberikan wawasan saja, ada istilah seperti itu. Nah, si hitam ini, si energi negatif atau jin korin atau setan hakiki yang menyerupai wajah kita yang sama rupa dan bentuknya dengan wajah dan badan kita ini, namun memiliki energi yang gelap karena dia memang setan atau jin ya di dalam jiwa kita sendiri. Nah, biasanya kan kita kalau sedang tobat itu, kita benar-benar menyesali kan. Menyesal, benar-benar menyesal. Memang dalam syariat, kita tobat memang harus menyesali. Namun, penyesalan itu, kalau misalkan penyesalan itu adanya di jiwa, ya, maksudnya secara spiritual menyesalinya. Nah, biasanya dia si setan hakiki atau jin korin atau energi negatif atau energi gelap atau energi hitam itu dia biasanya dendam karena dibenci gitu loh. Jadi kita bukan membenci perbuatan dosanya tapi membenci energi yang ada di jiwa kita yang si korin itu gitu loh, yang setan hakiki, yang si gelap yang dan si yang hitam itu kan. Bisa ngerti nggak? Jadi perbedaannya, kalau tobat secara syariat, kita memang harus menyesali perbuatan dosa. Namun secara spiritualitas, jiwa kita itu jangan disesali. Karena menyesali energi jiwa atau menyesali jiwa, menyesali diri ya, yang isi jiwa gelap itu yang kita sesali itu kan termasuk nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu kan nafsu kebinatangan atau nafsu yang menyesali dirinya sendiri, ya kan? Nah, kalau disesali, dia akan dendam. Makanya tidak heran kenapa kok kita sudah bertobat 2 bulan, misalkan bertobat, nggak mau melakukan dosa lagi. Tahu-tahu setelah 2 bulan, ya elah, ngelakuin dosanya itu lebih-lebih dari yang sebelumnya gitu. Nah, itu si jiwa itu dendam. Si setan hakiki atau jin korin atau si energi gelap atau yang hitam itu dia dendam. Nah, solusinya adalah mengasihani jiwa kita sendiri. Nah, syaratnya kita harus mencintai diri sendiri. Kasihanilah jiwa kita, maafkanlah jiwa kita. Rangkul jiwa kita itu sehingga si jiwa yang menyerupai setan hakiki atau jin korin atau energi gelap atau energi hitam atau energi negatif tersebut menjadi tenang, menjadi tercerahkan, menjadi terang. Nah, itulah mengapa adanya energi tobat sambel, karena si jiwa itu disesali, bukannya dimaafkan atau dirangkul atau dikasihani gitu kan. Nah, jadi sekarang udah tahu kan jawabannya mengapa ada tobat sambel, karena kita bertobat tapi belum mengerti caranya gitu. Jadi caranya, jiwa itu jangan disesali tapi dimaafkan dan dikasihani sehingga kita bisa mencintai diri kita sendiri. Ujung-ujungnya mencintai diri sendiri itu kita akan menemukan jati diri kita. Ujung-ujungnya mencintai Allah dan mengembalikan semua urusan kepada Allah gitu ya. Semoga bisa difahami ya. Nanti kita bahas lagi tentang spiritualitas tapi yang agak unik gitu ya. Jadi nggak monoton gitu. Kalau mungkin ibadah-ibadah batin dan penyakit batin sudah bisa difahami pelan-pelan, nanti biar nggak monoton kita kupas tuntas hal-hal yang unik tapi masih menyangkut spiritualitas. Oke, semoga bisa menjadi wawasan dan semoga menjadi inspirasi, menjadi motivasi dan menjadi pencerahan ke dalam jiwa kita ya. Jadi ada
ada solusi gitu untuk tidak terjebak kepada taubatan sambal, sehingga kita benar-benar menjalankan taubatan nasuha gitu. Oke, mohon maaf ya kalau ada kesalahan dan kekurangan. Saya hanya manusia biasa dan hakikatnya saya sedang menasehati diri saya sendiri, dan semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat semuanya dan kita semua. Oke. Mohon maaf lahir dan batin ya. Minal aidin wal faidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.